Ya, selamat malam untuk kelas TIS 17-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah keamanan jaringan komputer. Pada kesempatan malam hari ini, kita ketemu lagi pada pertemuan yang ke-11 ya, dari jadwal di Siakat. Oke, untuk materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu mengenai keamanan pada WiFi LAN. Ini sangat perlu kita ketahui mengingat saat ini penggunaan dari WiFi LAN atau WiFi ya banyak sekali kita gunakan di tempat-tempat publik maupun di lingkungan kerja kita. Ya, untuk bahan sudah ada di Classroom. Silakan nanti bisa dipakai untuk referensi dari materi kuliah pada kesempatan malam hari ini. Kemudian untuk yang belum masuk ke Siakat, silahkan masuk Siakat dulu untuk presensi kehadiran. Oke, materi langsung saja saya sampaikan pada malam hari ini mengenai keamanan pada WiFi LAN. Keamanan wireless LAN sejarah WiFi pertama kali diperkenalkan oleh lembaga sertifikasi jaringan AS, yaitu Wireless Ethernet Compatibility Alliance atau disingkat WECA, pada tahun 1999 di Atlanta. WiFi diperkenalkan sebagai merek konsumen untuk produk Institute of Electrical and Electronic Engineer IEEE 802.11. Sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. WiFi Alliance mendefinisikan WiFi sebagai produk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineer IEEE 802.11. Meski begitu, karena kebanyakan WLAN zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, istilah WiFi dipakai dalam bahasa Inggris umum sebagai sinonim dari WLAN. Fungsi dari WiFi. Awalnya, WiFi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal atau LAN. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer, dengan kartu nirkabel atau wireless card, atau personal digital assistant PDA atau HP smartphone untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses atau dikenal dengan hotspot terdekat. Ini ya, jadi kita sudah terbiasa menggunakan WiFi ini dalam lingkungan kita masing-masing yang khususnya sudah melengkapi jaringannya menggunakan wireless. Sudah tidak asing lagi sekarang ini. Nah, standar dari perangkat WiFi 802.11 masuk dalam kategori standar indoor yang terdiri dari 802.11
Yang pertama kali ya, itu dengan kekuatannya 2,4 GHz dengan sinyal 2,4 GHz maksudnya ya, kecepatannya itu sampai 2 Mbps. Selanjutnya muncul yang berikutnya, ada yang A ya, di belakangnya ditambahi ada A, menggunakan frekuensi 5 GHz dengan kekuatan ya sampai 54 Mbps. Selanjutnya muncul lagi yang A, tapi ini sudah menggunakan sinyal frekuensinya 2 kali 5 GHz. Dengan begitu kekuatannya juga menjadi 2, ada 108 Mbps. Kemudian muncul lagi standar yang B, menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps. Dikembangkan lagi menjadi yang standar G, menggunakan frekuensi 2,4 GHz tetapi kekuatannya sudah sampai 54 Mbps. Kemudian yang terbaru sekarang sudah ada lagi yang standar N, masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz tetapi kecepatan bertambah lagi menjadi 120 Mbps. Ini masih jarang-jarang yang menggunakan, ya ada, sudah ada tetapi jarang digunakan ya, kebanyakan kalau tidak BG ya. Kemudian ada lagi standar perangkat WiFi yang baru lagi yang untuk outdoor, menggunakan Wi-Fi 802.16. Kalau tadi 11, ini 16. Yang kita sebut sering salah satunya bernama WiMAX atau singkatan dari World Interoperability for Microwave Access, yang saat ini sedang marak penggunaannya di Indonesia. Ya. Jadi perbandingan ya dari kecepatan atau kekuatannya ya, itu jelas berbeda. Karena fungsinya juga jelas berbeda, yang satu ada di indoor, yang satu ada di outdoor. Otomatis kalau yang outdoor membutuhkan kekuatan yang sangat besar sekali, mencapai sampai di atas 10 GB per second. Enggak lagi pakai mega ya, sudah pakai giga. Apa itu teknologi WiMAX? Teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. Teknologi broadband yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan jangkauan yang luas. Evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan membawa isu open standar. Dalam arti komunikasi, perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan atau tidak proprietari. Jadi standarnya sama semua untuk perangkat-perangkat yang nanti akan digunakan. Kecepatan data yang besar sampai 7 Mbps, 70 maaf ya. WiMAX layak diaplikasikan untuk last mile, broadband connection, backhaul, dan high speed enterprise. Jadi ini bisa dipakai antar kota ya, dan tidak membutuhkan banyak antena ini biasanya, karena kekuatan atau kecepatannya itu sangat luar biasa, kekuatannya besar sekali. Nah ini sudah pernah diaplikasikan ya dulu ketika ada
tsunami itu ya di Aceh ya, untuk trial uji coba. Di sana infrastruktur untuk jaringan semua mati semua ya, rusak. Kemudian dicobalah ada WiMAX ini dan ternyata berhasil. Itu baru trial. Nah, sekarang sudah mulai banyak diaplikasikan ya, di Indonesia juga sudah mulai banyak yang menggunakan. Kelebihan dari jaringan WiFi sekarang, pertama, kemudahan akses. Tanpa kabel, praktis dan efisien. Dapat digunakan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa pulsa telepon. Koneksi internet ke backbone internasional dan koneksi ke Indonesia Internet Exchange. Jadi nggak ada batasan. Selama di lingkungan itu ada jaringan WiFi-nya, kita bisa gunakan. Meskipun kita tidak menggunakan kabel dan waktu tidak dibatasi. Tetapi juga memiliki ada kekurangan dari jaringan WiFi itu. Yang pertama, biaya peralatannya mahal. Jelas ya, jadi pengadaan alat-alat seperti ini ya, konfigurasinya juga tidak mudah ya, sehingga membutuhkan biaya yang mahal tentunya. Delay yang sangat besar karena menggunakan jaringan nirkabel ya, radio, gelombang radio, sehingga terjadi ada delay yang sangat besar. Kesulitan karena masalah propagasi radio. Nah, ini menggunakan sinyal radio ini ya, jadi agak kesulitan kalau nanti ada halangan-halangan. Mudah untuk terinterferensi, naik turun ini tegangannya ya. Kapasitas jaringan kecil karena keterbatasan spektrum, pita frekuensi yang tidak dapat diperlebar. Nah, karena pengembangan WiFi yang sering kita gunakan itu memang untuk indoor. Jadi ketika itu diaplikasikan untuk tempat yang luas dan memiliki ada banyak halangan, menjadi terganggu atau menjadi tidak bisa maksimal hasilnya. Keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin, karena kita tahu siapa yang menghubungi atau siapa yang terkoneksi dengan jaringan WiFi, kita tidak ada yang tahu siapa-siapa saja. Dan tujuan mereka terkoneksi di situ juga macam-macam. Ada yang bertujuan baik, ada yang bertujuan negatif juga ada. Kemudian macam dari perangkat WiFi yang umum ya, sering kita dengar. Pertama, ada access point, merupakan pusat dari klien atau node yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan gelombang radio atau wireless. Untuk memiliki jaringan WiFi terlebih dahulu harus terpasang access point sebagai pusat akses jaringan tersebut. Nah, ini jadi ini pintunya atau awal mulanya kita nanti menggunakan atau mengadakan jaringan wireless atau WiFi. Berikutnya, perangkat WiFi yang lain ada wireless adapter atau untuk desktop. Perangkat ini yang digunakan untuk berkomunikasi secara wireless dengan access point menggunakan desktop. Nah, kurang lebihnya gambarnya seperti yang dilihat di situ. Jadi cukup menggunakan USB ya, kita bisa menangkap sinyal wireless ataupun sebaliknya, memancarkan sinar wireless supaya nanti terhubung dengan atau bisa berkomunikasi dengan access point. WiFi PCI adapter dipasangkan pada slot PCI pada motherboard di dalam CPU. Perangkat ini adalah WiFi internal adapter. Jadi komputer kita seandainya tidak memiliki fasilitas WiFi bisa ditambahkan menggunakan PCI ini.
Yang boardnya biasanya ada PCI, itu bisa ditambahkan pakai WiFi PCI adapter. Jadi ini nanti masuknya kalau dalam kategori WiFi internal adapter. Kemudian ada lagi WiFi USB adapter, merupakan eksternal adapter yang dihubungkan langsung melalui port USB. Jadi bisa memancarkan ya frekuensi atau gelombang menggunakan koneksi USB. PCMCA dan ISA-CAT. Jika kita sudah memiliki WiFi, membeli perangkat baru untuk ISA, PCI, PCMCA converter. Jadi fungsinya mirip seperti PCI tadi, tetapi ini modelnya bentuk ya alatnya dan slotnya berbeda. Wireless router, perangkat yang lain yang juga perlu kita siapkan. Perangkat yang melakukan fungsi sebuah router, tetapi juga mencakup fungsi sebuah titik akses nirkabel dan switch jaringan. Umumnya digunakan untuk memungkinkan akses ke internet atau jaringan komputer tanpa memerlukan koneksi kabel. Hal ini dapat berfungsi dalam kabel LAN, WLAN atau wireless. Bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk titik akses nirkabel atau switch jaringan. Memperkuat sinyal jaringan juga bisa ini ya. Dimanfaatkan untuk membantu koneksi dengan jaringan WiFi. Kemudian mode dari jaringan WiFi. Yang pertama ada ad hoc. Sistem ad hoc bisa disebut sistem peer-to-peer. Dalam arti satu komputer dihubungkan ke satu komputer dengan saling mengenal SSID. Bila digambarkan mungkin lebih mudah membayangkan sistem direct connection dari satu komputer ke satu komputer lainnya dengan menggunakan twist pair kabel tanpa perangkat hub. Jadi langsung nih ya, kalau ad hoc ini antar komputer, tidak ada akses pointnya, asalkan kita tahu SSID yang dimiliki oleh komputer tersebut, ya kita bisa terkoneksi langsung dengan komputernya. Jadi tidak membutuhkan akses point ini. Jadi ad hoc ini terdapat dua komputer dengan perangkat WiFi dapat langsung berhubungan tanpa alat yang disebut access point mode. Pada sistem ad hoc tidak lagi mengenal sistem sentral yang biasanya difungsikan pada access point. Sistem ad hoc hanya memerlukan satu buah komputer yang memiliki nama SSID atau sederhananya nama sebuah network pada sebuah card atau komputer. Ya minimal ada dua komputer ya. Boleh beberapa asalkan tahu SSID-nya bisa terhubung langsung dengan masing-masing komputer itu. Nah itu yang disebut ad hoc. Selanjutnya ada lagi mode jaringan yang namanya infrastructure. Sistem infrastruktur membutuhkan sebuah perangkat yaitu access point bila menggunakan jenis wireless network dengan perangkat PCI card. Access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan atau network. Nah ini yang sering diaplikasikan saat ini ya. Kita menggunakan jaringan WiFi, di situ kita menggunakan ada access point. Nah itu yang kita sebut mode jaringan infrastructure. Keamanan jaringan WiFi. Sekarang ini banyak penyedia jasa wireless seperti hotspot komersil, ISP, warnet, kampus-kampus maupun perkantoran sudah mulai memanfaatkan wireless pada jaringannya masing-masing. Tetapi sangat sedikit
yang memperhatikan keamanan komunikasi data pada jaringan wireless tersebut. Padahal kita ketahui jaringan wireless ini memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan jaringan kabel. Nah ini ya catatannya, jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan jaringan kabel. Kelemahan dari jaringan Wi-Fi ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, kelemahan wireless pada lapisan fisik. Sedangkan yang kedua, kelemahan pada lapisan MAC atau data layer. Sekarang kita lihat dulu kelemahan jaringan Wi-Fi yang fisik. Wi-Fi menggunakan gelombang radio atau frekuensi milik umum yang bersifat bebas, digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Jadi berbeda merek sudah berpengaruh ya ini ya. Sehingga tidak mudah melakukan pembatasan area yang ada aktivitasnya antara lain interception atau penyadapan. Hal ini sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing lagi bagi para hacker. Berbagai tool dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknik kriptografi dapat dibongkar oleh tool-tool tersebut. Nah, ini menjadi catatan. Ya. Jaringan Wi-Fi secara fisik kelemahannya bisa dilakukan yang namanya penyadapan. Yang berikutnya ada injection. Pada saat transmisi melalui radio, dimungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi, di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. Nah, ini ya, ada injection ya. Karena tidak diketahui siapa saja yang terhubung saat ini, kemudian siapa yang keluar. Selanjutnya ada jamming. Sangat dimungkinkan terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat diminimal ya. Jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit, sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan pada area yang padat jaringan dan kabelnya. Nah, jadi kita tidak tahu kanal itu sudah dipakai siapa saja, ada berapa banyak yang menggunakan. Sehingga ketika kita sama-sama menggunakan, akibatnya kanal tersebut menjadi padat. Nah, jamming baru terjadi. Locating mobile nodes. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless site survey dan mendapatkan informasi posisi, letak setiap WiFi dan beragam konfigurasinya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan peralatan sederhana seperti handphone yang kategori smartphone ya, atau laptop yang sudah didukung GPS sebagai penanda posisi. Nah, jadi teknologi pendukung yang seharusnya kita gunakan untuk hal yang lain, tetapi dimanfaatkan untuk mengetahui posisi dari WiFi itu sekarang ada di mana yang aktif, karena didukung oleh sistem yang memiliki fasilitas tersebut. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang aktivitas kontrolnya, misal ada lagi akses kontrol misal. Dalam membangun jaringan wireless perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host yang dapat dipercaya dan host yang tidak dapat dipercaya, sehingga diperlukan akses kontrol yang baik.
Jadi pengaturan kontrol akses kepada penggunanya khususnya ya, atau titik-titik di mana nanti bisa diakses oleh pengguna, apakah nanti mau jadikan node atau host. Ada lagi pembatasan area yang aktivitasnya bisa mengganggu ya jaringan WiFi secara fisik, yaitu hijacking. Ada serangan yang namanya man in the middle yang dapat terjadi pada wireless karena berbagai kelemahan protokol tersebut, sehingga memungkinkan terjadi hijacking atau pengambil alihan komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau modifikasi informasi. Ya, jadi jaringannya sengaja dimodifikasi, dirubah oleh yang namanya hijacking ini. Sedangkan kelemahan jaringan WiFi kalau menggunakan lapisan MAC data layer ya, jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada access point yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Sehingga dengan demikian MAC address sangat mudah di-spoofing, ditiru atau diduplikasi. Ini menjadi banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan WiFi berbasis WPA radius standar 802.1x plus TK/IP dan AS. Solusi keamanan jaringan WiFi. Kita lihat dulu sebelum dapat solusinya, melihat dari kejadian-kejadian ya adanya gangguan-gangguan, itu dibagi menjadi dua kelemahannya dari keamanan itu. Yang pertama, kelemahan pada konfigurasi, dan yang kedua kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Terus solusinya bagaimana untuk keamanan jaringan WiFi ini? Bisa dengan cara menyembunyikan SSID. Jadi tidak usah dipublikasikan, tidak usah diberitahukan sengaja. Menggunakan virtual private network dan firewall. Menggunakan enkripsi bisa juga. Mengganti password administrator standar, ini harus wajib setiap kali kita men-setting ya jaringan WiFi untuk pertama kali. Jangan lupa password administrator defaultnya diganti dulu. Matikan access point saat tidak dipakai. Ini lupa kadang ya, karena pengennya 24 jam. Hampir 24 jam full dipakai terus. Padahal yang pakai ketika kita tinggal nggak tahu ya siapa. Ubah default SSID. Nah ini juga hampir sama dengan password administrator tadi. Jadi SSID yang diberikan oleh pembuat hardware-nya ya, hardware dari WiFi ya, biasanya ada default nama dari SSID lah, itu yang kita coba ubah aja. Berikutnya solusi keamanan yang lain, mengisolasi wireless network dari LAN. Ya, sengaja tidak dihubungkan. Mengontrol signal wireless, memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Ada lagi pakai WEP atau Wired Equivalent Privacy.
atau pakai WPA, Wi-Fi Protect Access. Dan nanti ada lagi solusi yang lain, MAC filtering. Nah, kita lihat dulu yang WEP yang sering kita aplikasikan atau yang defaultnya langsung ada ya. Solusi keamanan WEP. WEP apa? Metode pengamanan jaringan nirkabel ya, dan merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentik menuju access point. WEP ini mempunyai standar 802.11b. Alasan mengapa memilih WEP? WEP merupakan sistem pengamanan yang sebenarnya lemah ya. Mengapa dipilih? Karena memenuhi standar dari 802.11 ya, yaitu exportable atau dapat diekspor. Jadi konfigurasi sistem keamanannya dapat diekspor. Reasonably strong atau kuat. Self synchronizing, sinkronisasi mandiri. Computational efisien, efisien secara komputasi. Opsional atau ada beberapa pilihan-pilihannya nanti. Fungsi dari keamanan WEP. WEP ini dapat digunakan untuk verifikasi identitas pada authenticating station. WEP dapat digunakan untuk data encryption. Jadi ketika ada user atau pengguna pengen mengakses access point, itu nanti akan ditanya kuncinya untuk masuk ke jaringan itu. Kalau nanti cocok, diizinkan untuk masuk. Kalau nanti tidak cocok, dibatalkan atau ditolak. Dan kunci itu dibuat dalam bentuk enkripsi. Sehingga dari situ ada kelebihan dari keamanan yang namanya WEP. Saat user hendak mengkoneksikan laptopnya, user tidak melakukan perubahan setting apapun. Semua serba otomatis. Dan saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Nah, ini sering kita dapatkan ya, ketika kita menggunakan wireless, ditanyakan dulu nama usernya dan passwordnya itu. Sedangkan kelemahan dari WEP apa? Masalah kuncinya lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. Sudah ada toolnya ya untuk memecahkan algoritma RC4 dari kunci yang dipakai pada jaringan WEP. WEP menggunakan kunci yang bersifat statis, tidak berubah-ubah ya. Masalah initialization vector WEP. Masalah yang lain, integritas pesan, cyclic redundancy check atau CRC32. Nah, sekarang kita coba yang WPA, solusi keamanan WPA.
Satu solusi keamanan yang juga dapat diterapkan untuk pengamanan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. WPA mengimplementasikan layer dari IEEE atau IEEE ya, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Teknik WPA didesain menggantikan metode keamanan WEP yang menggunakan kunci keamanan statik. Dengan menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang mampu berubah secara dinamis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Nah, ini bentuk solusi keamanan pakai WPA. Ya, jadi klien ketika terhubung dengan wireless akan dicek terlebih dahulu penggunaan IP-nya ya, maupun password-nya. Jadi akan diacak terus-menerus sehingga tidak bisa dipakai dua kali IP-nya. Kelebihan dari WPA: meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan WEP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEP dan bukan satu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung aplikasi AS, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Kelemahan WPA: proses kalkulasi enkripsi atau deskripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar, sehingga transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila menggunakan protokol WEP. Belum semua wireless mendukung, biasanya butuh upgrade firmware, driver, atau bahkan menggunakan software. Solusi keamanan WPA 2. WPA 2 adalah penerus untuk menggantikan WPA. Salah satu perubahan paling signifikan antara WPA dan WPA 2 adalah penggunaan algoritma AS atau Advanced Encryption Standard dan CCMP atau Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Hal inilah yang membuat WPA 2 jadi protokol paling aman dibandingkan WPA dan WEP. Ada dua jenis WPA 2, yaitu personal dan enterprise. Perbedaan utama dari WPA 2 personal dan enterprise ada pada tahap autentikasinya. Sebagian besar jaringan Wi-Fi menggunakan WPA 2 personal, seperti pengguna rumahan dan bisnis kecil. Pada mode personal, konsepnya sederhana dan menggunakan konfigurasi PSK atau preset key untuk autentikasi. Selain itu, WPA 2 personal menggunakan satu kata sandi untuk semua penggunanya.
Masih ya, WPA personal, WPA 2 maksudnya ini ya, WPA 2 personal dan enterprise. Sedangkan WPA 2 enterprise banyak sebagian besar digunakan oleh perusahaan besar. Metode ini tidak cocok untuk pengguna rumahan karena menggunakan username dan password unik untuk setiap penggunanya, serta memerlukan server autentikasi radius. Pengguna yang ingin memakai WiFi harus memiliki akses yang terhubung ke database terlebih dahulu. Solusi keamanan yang lain yaitu pada MAC filter. MAC addressing filter merupakan metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian fisik card dalam MAC filter dari suatu access point, sniffing terhadap wireless LAN. Jadi bagaimana solusi keamanan pakai MAC filter ini? Jadi semua address dari komputer yang jadikan klien itu didaftarkan semua. Jadi masuk daftarnya. Ketika nanti ada klien yang lain yang belum pernah mendaftar atau bukan yang terdaftar dalam listnya, nanti akan secara otomatis ditolak. Alamatnya sudah dicatat ya yang bisa masuk ke jaringan atau tidak. Fungsinya berarti apa di sini MAC filter itu? Menyeleksi komputer mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address. Apabila tidak terdaftar, tidak akan bisa masuk ke jaringan. Ini ya jelas. MAC filter address akan membatasi user dalam mengakses jaringan wireless. Alamat MAC dari perangkat komputer user akan didaftarkan terlebih dahulu agar bisa terkoneksi dengan jaringan wireless. Sedangkan kelemahan dari MAC filter, MAC address bisa diketahui dengan software yang namanya Kismac. Nah, ini untuk pembelajaran saja ya, jadi jangan nanti malah digunakan untuk hal yang negatif. Mengetahui MAC address dari komputer teman kita. Ini contoh, ada software namanya Kismac yang dapat digunakan untuk mengetahui MAC address-nya. Setelah diketahui MAC address-nya, bisa ditiru dan tidak terjadi konflik walau ada banyak MAC address sama terkoneksi dalam satu akses point. Ini kelemahannya dari MAC filter. Nah, kesimpulannya berarti bagaimana sekarang? Banyaknya wireless LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan memudahkan para hacker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita mengkonfigurasi jaringan wireless. Segala sesuatu pengaturan default itu dirubah. Ya, jangan dibiarkan. Yang penting bisa terhubung ke jaringan wireless. Tetapi yang default itu yang akan nanti jadi masalah itu. Perhatikan konfigurasi default dari setiap vendor. Perangkat wireless sebaiknya dirubah settingnya sehingga keamanan akses terhadap WiFi tersebut lebih baik. Keamanan jaringan wireless dapat ditingkatkan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu setting yang sudah dibahas di atas, tetapi dapat juga menggunakan kombinasi dari beberapa teknik sehingga keamanan lebih terjamin. Nah, itu tadi
materi berkaitan dengan keamanan pada WiFi LAN. Seperti kita ketahui bahwa WiFi LAN ini sebenarnya sudah diberikan yang namanya pengamanan, baik itu menggunakan modelnya pakai login ya, ketika kita masuk ke dalam jaringan WiFi, tetapi dari beberapa masih ada celah atau lubang keamanan yang perlu kita perhatikan, sehingga ketika nanti kita mengadakan atau ingin membuat WiFi LAN di lingkungan kerja kita ataupun di rumah ataupun di mana kita ingin menciptakan itu, silakan dipastikan ya kelemahan-kelemahan itu jangan sampai kemudian nanti menjadi pintu masuk dari gangguan-gangguan keamanan. Dengan cara bagaimana seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dengan mengkombinasikan dari beberapa konfigurasi atau setting keamanan, menggabungkan juga boleh ya, sehingga didapatkan keamanan itu menjadi lebih baik. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini untuk mengikuti perkuliahan online sampai usai. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri keluarga dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Saya tutup pertemuan malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.